Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kelas 9, yaitu transformasi. Nah, tahukah kalian apa sih transformasi itu? Di dalam materi transformasi, kalian harus menguasai materi prasyarat, yaitu sistem koordinat. Yang mana materi sistem koordinat ini sudah kalian pelajari di kelas 8. Nah, adapun untuk materi transformasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Yang ketiga rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir yaitu dilatasi, yaitu perubahan ukuran. Di video kali ini kita akan fokus belajar mengenai translasi atau pergeseran. Nah, anak-anak semua, tahukah kalian apa sih translasi itu? Jadi, translasi atau pergeseran adalah pemindahan semua titik dalam suatu bangun sejauh jarak yang sama dan arah yang sama. Kuncinya adalah kita memindahkan atau menggeser titik-titik sejauh jarak dan arah yang sama. Sebagai contoh nih, perhatikan gambar berikut. Ada segitiga PQR. Ya. Nah, pada gambar adanya translasi semua titik pada PQR berpindah. Nah, titik P digeser nih ke P aksen, yaitu bayangan titiknya. Begitupun dengan titik Q, kita geser, kita translasikan sejauh misalkan H, K, ya, maka akan mendapatkan Q aksen. Begitupun dengan titik R, kita geser dan berubah tempatnya menjadi R aksen. Nah, P aksen, R aksen, dan Q aksen inilah yang disebut sebagai hasil bayangan dari translasi tersebut. Nah, biar lebih paham, kita simak slide berikutnya. Nah, anak-anak, translasi juga dapat diwakilkan nih oleh sebuah garis berarah. Nah, ruas garis berarah itu bisa dinyatakan dengan notasi pasangan bilangan atau bentuk komponen. Kalian masih ingat nggak sih di materi sistem koordinat, jika sebuah titik kita geser ya ke arah sumbu X atau ke kanan, maka nilainya pasti akan positif. Begitupun kalau titik tersebut kita geser ke atas atau searah sumbu Y, maka nilainya juga positif. Dan sebaliknya, kalau titik tersebut kita geser ke kiri maupun ke bawah, maka pasti akan bernilai negatif. Nah, di konteks ini, jika titik P kita geser 4 satuan ke arah sumbu X positif, lalu 3 satuan ke arah sumbu Y positif, maka komponen translasinya ditulis, bisa kita tulis menjadi PQ, ya, yaitu 4, 3. Jadi 4 ini menyatakan si X-nya, sedangkan 3 yang ini adalah menyatakan nilai Y-nya. Nah, jadi apa maksud dari translasi AB ini? Nah, jadi translasi AB ini adalah titik digeser A satuan ke arah X dan B satuan ke arah Y. Sebagai contoh, ya, kita lihat. Di sini ada vektor AB, ya, kalian bisa lihat vektor AB. Kalian lihat gambar garis AB, ruas garis AB. Nah, di sini ada tanda panah. Tanda panah ini berarti kita mencari translasi titik A. Kalau kita geser ke titik B, ya, itu translasinya berapa? Kita menggesernya gimana? Nah, untuk mendapatkan perpindahan dari A ke B, artinya dari titik A ini sederhana. Kita akan bergerak ke kanan sejauh 2 kotak, ya kan? Dan kita akan bergerak ke atas sejauh 4 kotak atau 4 satuan. Artinya translasi dari AB ini adalah X-nya di sini 2 dan Y-nya di sini adalah 4. Maka kita bisa menulis seperti ini, 2, 4. Bisa dipahami ya?
Oke, sekarang kita lanjut ke yang KL. Nah, sekarang kalian lihat garis KL. Nah, anak-anak, garis KL ini panahnya berarti menuju L. Artinya kita mencari translasi atau pergerakan atau pergeseran dari titik K ke titik L. Coba, kira-kira kalau kita mau mencari pergerakan dari titik K ke L, berarti kita akan bergerak kemana? Berarti dari titik K kita pasti akan bergerak ke bawah sebanyak satu satuan. Ya kan? Setelah kita bergerak ke bawah satu satuan, kita akan bergerak ke kanan. Ya, sejauh 4 satuan. Maka translasinya yaitu karena dia ke bawah, berarti di sini -1, ya. Karena dia ke kanan di sini berarti 4. Maka translasinya ingat X dan Y, berarti X-nya 4, Y-nya -1. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke ST. Nah, lihat, ST itu panahnya ke arah T. Berarti kita mencari pergerakan dari titik S ke titik T. Artinya, dari titik S kita akan ke kiri terlebih dahulu. Ke kiri ini tandanya negatif ya. Oke, ke kiri ini tandanya negatif. Berarti di sini -1. Selanjutnya setelah kita bergerak ke kiri sejauh satu kotak atau satu satuan, kita akan bergerak ke atas. Ke atas juga positif. Kita akan bergerak 3 satuan ke atas. Maka translasinya yaitu -1 dan 3. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal seperti ini? Nah, berikutnya kita akan mencari translasi dari P ke Q nih. Nah, lihat arahnya itu panahnya ke Q. Berarti kita bergerak dari P ke Q. Nah, agar P bisa bergerak sampai Q, maka kita akan geser titik P-nya ke bawah terlebih dahulu ya. Ke bawah sejauh 4, ya. Karena ke bawah berarti -4. Dan ke kiri sejauh 2. Karena ke kiri juga berarti -2. Maka translasinya yaitu -2, -4. Ingat X, Y. X-nya -2, Y-nya itu adalah -4. Gimana, bisa dipahami ya untuk tipe soal seperti ini? Oke, kita lanjut ke pemaparan berikutnya. Nah, ini dia nih. 2 translasi berurutan dapat diwakili oleh sebuah translasi. Ya, di sini bisa pakai simbol seperti ini ya. Jadi AB ada simbol plus terus ada buletan. BC, maka hasilnya itu sama dengan si AC. Jadi kalau translasi AB, kita jumlahkan dengan translasi si BC, akan menghasilkan translasi si AC. Ya, di sini kalian bisa buktikan ya. Translasi AB dari A ke B, berarti kan dia bergerak ke kanan 3, ke atas 2. Berarti translasinya adalah 3, 2 ya. Sekarang BC ditambah translasi si BC. Kita lihat, BC translasinya dari B ke C, berarti ke kiri sejauh 1, ke atas 2. Berarti -1 dan 2. Nah, kalau kita jumlah, ini kan hasilnya 2 sama 4 ya. Kita cocokkan coba. Coba kalian lihat garis AC, dari A ke C. Supaya dari A ke C kan kita akan bergerak ke atas ya. Ke atas sejauh 4 dan ke kanan sejauh 2. Berarti sini 4 positif, sini 2 positif. Maka terbukti, jika ada translasi AB, kita jumlahkan dengan translasi BC, maka hasilnya adalah translasi AC. Gitu. Nah, ini kesimpulannya nih untuk 2 translasi berurutan. Jika ada AB dan CD, maka berlaku AB ditambah CD hasilnya pasti A tambah C, B tambah D. Tadi kita udah buktikan di gambar di atas ya. Nah, kalau translasi pada bidang koordinat nih, misalkan ada titik P. Titik P itu koordinatnya X, Y. Ditranslasikan sejauh A sama B, kita geser X-nya itu sejauh A, Y-nya itu kita geser sejauh si B. Maka bayangan titiknya menjadi apa? Tinggal kalian jumlah aja. X ditambah A, Y ditambah B. Ya, ini untuk mencari bayangan. Sebaliknya, kalau bayangannya udah diketahui, titik bayangannya udah diketahui, translasinya sudah diketahui, yang ditanya titik asalnya, berarti tinggal kalian kurang. X dikurangi A, ya, Y dikurangi B. Gitu, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nih. Jadi ada titik A, koordinatnya X, Y, dan ditranslasikan sejauh A sama B, maka hasilnya pasti X ditambah A, Y ditambah B. Contoh, titik A 2,3, kita translasikan sejauh 5, 3, dan 5. Kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya adalah tinggal 2 tambah 3 ya, yaitu 5,
Dan 3 tambah 5 yaitu 8. Maka titik A kalau kalian geser 3, berarti 3 ke kanan. Ya. Dan 5 ke atas ya, maka hasilnya adalah 5,8. Maka titik bayangannya adalah 5,8. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada titik B, 4,2, kita translasikan sejauh 34, maka pasti hasilnya adalah 7,6. Tinggal dijumlah aja. 4 tambah 3, 7, 2 tambah 4, 6. Selesai. Begitupun titik C, 6,2 kita translasikan sejauh 1,7, maka kita peroleh hasilnya, bayangan C adalah 7,9. Gimana? Cukup mudah ya untuk materi translasi ini. Begitupun titik D, kalau D-nya min 6 sama min 2 ditranslasikan sejauh 3 dan 4, maka diperoleh hasilnya min 6 ditambah 3 yaitu min 3, min 2 ditambah 4 yaitu positif 2. Maka bayangan titik D setelah digeser, titiknya itu berada di koordinat min 3,2. Begitupun titik E, 5, min 2 ditranslasikan min 1 dengan 7, maka hasilnya adalah 5 ditambah min 1 yaitu 4, min 2 ditambah 7 yaitu 5. Maka hasil bayangan dari titik tersebut jika ditranslasikan sejauh min 1 dan 7 adalah 4,5. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya nih. Suatu translasi ditentukan oleh min 2 dan 3. Dilanjutkan dengan 7 dengan min 5. Yang ditanya adalah bayangan titik P min 3, min 3 dibawa oleh translasi berurutan itu adalah berapa? Ya, ini sebenarnya kita bisa menggunakan sifat yang sudah kita pelajari ya. Sekarang gini, translasinya itu AB, titik awalnya itu min 3, min 3. Artinya, pertama dia ditranslasikan nih oleh min 2 dan 3. Berarti kita hitung, titik P min 3, min 3, kalau ditranslasikan min 2 sama 3, maka hasilnya kita dapat bayangan pertamanya itu adalah min 5,0. Nah, di soal dia minta setelah ditranslasikan oleh min 2 sama 3, dia dilanjutkan dengan 7 sama min 5. Artinya, titik hasil bayangan pertama yaitu min 5,0 ditranslasikan lagi dengan 7 sama min 5. Maka hasilnya nanti kita peroleh 2, min 5. Maka hasil bayangan titiknya adalah 2, min 5 ya. Oke, sampai sini cukup paham ya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa soal yang ada di layar kalian nih. Kita bahas cepat ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Titik A dipetakan ke bayangan A aksen oleh T. Tentukanlah koordinat A aksen jika A-nya itu 3,1 ditranslasikan sejauh 7 dan 6. Oke, kita langsung bahas aja. Karena A-nya 3,1 lalu ditranslasikan, maka hasil bayangan A aksennya tinggal kita jumlah ya. 3 ditambah 7, 10, 1 tambah 6, 7. Maka hasil bayangannya adalah 10,7. Soal yang B, yaitu A-nya min 2,8 ditranslasikan sejauh min 1 dan 2. Berarti min 2 ditambah min 1. Berarti min 3, 8 ditambah 2, 10. Maka hasil akhirnya adalah min 3,10. Soal yang C, titik A 4,0 ditranslasikan sejauh 0,4. Maka kita peroleh hasilnya adalah 4 tambah 0, 4. 0 tambah 4, 4. Oke, titik bayangannya adalah 4,4. Gimana? Cukup mudah ya? Oke, kita lanjut soal nomor 2 nih. Tentukan bayangan titik A. Ya, titik A min 5,4 digeser ke arah kanan 5 satuan. Ingat kalau kanan berarti positif. Dan ke bawah 4 satuan. Kalau ke bawah berarti negatif ya. Oke, titik awalnya, oke, di sini nomor 2. Titik awalnya itu kan min 5,4 ya. Kita geser ke kanan. Berarti ini akan bertambah nih, bertambah 5. Nah, si 4-nya, Y-nya, karena dia bergesernya ke bawah, berarti kita kurangi 4. Ya. Maka bayangan akhirnya kita peroleh min 5 ditambah 5, yaitu 0. 4 kalian tambah dengan min 4, 0.
Maka ketika titik A min 5,4 kalian geser ke kanan sejauh 5 satuan dan ke bawah 4 satuan, maka bayangannya akan berada di koordinat 0,0 atau titik pusat. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa buat gambarnya menggunakan koordinat kartesius. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 nih. Jika B aksen merupakan bayangan dari B oleh translasi T, maka tentukanlah koordinat titik B. Nah, ini kebalikannya. Yang sudah diketahui bayangannya dan translasinya. Yang ditanya berapa sih titik awalnya, titik B-nya berapa. Nah, kalau ketemu soal seperti ini gampang, logikanya kita balik. Kalau tadi titik awalnya udah diketahui, translasinya udah diketahui, berarti ditambah. Kita menggesernya bertambah. Dan ini sebaliknya, kalau bayangannya udah diketahui, translasinya udah diketahui, berarti kita berpikir mundur. Maka tinggal kalian kurangi aja sebenarnya. Ya, maka koordinat titik B-nya 2 dikurangi 2. Berarti 0,3 dikurangi 7. Min 4. Maka titik awalnya pasti 0, min 4. Kalau kalian nggak percaya, kalian tambah aja. 0 sama min 4 ini kalian translasikan dengan 2 sama 7. Pasti hasilnya adalah 2,3. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang B. Ya, sama, tinggal kita kurangi aja. Min 5, min 3. Berarti min 2, 7 min 2, 5. Maka hasilnya adalah min 2,5. Dan yang terakhir, B aksennya 6, min 2 dan ditranslasikan sejauh 4 min 3. Maka titik awalnya ya pasti 6 dikurangi 4, 2, min 2 min 3. Positif 1. Nah, maka hasilnya adalah 2,1. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal nomor 3. Nah, kita lanjut ke soal nomor terakhir nih, nomor 4 ya. Jika P aksen itu koordinatnya 3,4 adalah bayangan titik dari titik P min 2,6 yang ditranslasikan oleh T yaitu H dan K, tentukanlah bayangan titik Q 6,3 kalau ditranslasikan oleh si T tersebut. Nah, untuk soal seperti ini artinya kita mencari dulu translasinya sejauh apa sih ya. Sekarang kita udah punya bayangannya sama punya titik asalnya. Oke, titik asalnya itu kan min 2,6 ditranslasikan oleh sesuatu ya. Sesuatunya itu kita belum tahu, yang kita mau cari. Terus bayangannya berubah. Hasilnya itu adalah 3 sama 4. Nah, ini bisa pakai logika sebenarnya. Awalnya titiknya min 2, lalu berubah menjadi 3. Kira-kira dia digeser sejauh berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Sejauh 5, pasti akan ditambah 5. Supaya dia hasilnya 3. Sekarang koordinat Y-nya. Awalnya 6. Setelah digeser, dia menjadi 4. Berarti kan berkurang 2 ya. Berarti di sini pasti min 2. Maka kita dapat nih. Translasinya itu adalah 5 dan min 2. Nah, yang jadi pertanyaan adalah titik Q. Titik Q itu koordinatnya 6,3. Kamu translasikan dengan si T. Ya. T-nya itu 5, min 2. Kira-kira Q aksennya atau bayangannya berarti berapa? Tinggal kita tambah aja ya. 6 ditambah 5, 11. 3 ditambah min 2, 1. Maka jawabannya adalah bayangan titik Q, yaitu 11,1. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.